Shalom jemaat yang terkasih, bertemu kembali di ibadah online kita kali ini. Bersyukur kita dalam keadaan baik adanya, karena Tuhan Yesus yang sangat baik buat kita semua. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat saat ini ya Bapak. Kami rindu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Menaikkan ucapan syukur kami Tuhan buat setiap pernyataan-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu ya Bapa, bahkan perlindungan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menaikkan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, sebagai syukur kami atas perbuatan-Mu yang heran Tuhan. Dan kami rindu juga Tuhan, mendengarkan Kau berkata-kata melalui kuasa kasih firman-Mu saat ini ya Bapa, yang akan memulihkan kami Tuhan, yang akan menyegarkan iman kami Tuhan, bahkan menguatkan kami ya Bapa, bahkan membentuk kami lebih indah lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Inilah kami Tuhan, kami siap memuji Engkau, kami siap menyembah Engkau Tuhan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama katakan, Amin. Haleluya. Kita akan sama-sama memuji Dia, Allah kita yang penuh kuasa. Haleluya. Dengan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yeah. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Mari semua jemaat Tuhan sama-sama katakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. hanya nama-Mu Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Oh haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama
Bapa, kami percaya Tuhan, setiap rencangan-Mu ya Bapa adalah yang rancangan terbaik bagi kami. Tiada mustahil bagi Engkau Tuhan. Ada kuasa yang bekerja melalui kami. Thank you, Jesus. Haleluya. Mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan
bagimu kuasamu, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir jaya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Kan setia sampai akhir hidupku. Nyatakan rancanganmu buat kami Tuhan. Melalui kuat kuasa kasih firman-Mu saat ini ya Bapa. Nyatakan sesuatu yang pribadi buat kami Tuhan. Agar kami tahu apa yang menjadi rancangan-Mu buat kami Tuhan. Kami melangkah mengikuti setiap panggilan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Inilah kami Tuhan. Berkata-katalah melalui kami melalui kuat kuasa kasih firman-Mu Tuhan. Dan kami siap mendengarkan isi hati-Mu buat kami semua saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Salam jemaat terkasih, sebuah sukacita lagi kita dapat berjumpa walaupun secara virtual. Saya percaya setiap jemaat Tuhan baik dan sehat dalam segala sesuatu. Puji Tuhan. Saudara, dalam 3 bulan ini saya sedang berkhotbah dari Matius 24 dan 25 berbicara mengenai tanda kedatangan Yesus, tanda kesudahan dunia, dan apa sih yang harusnya kita lakukan di hari-hari ini. Dan yang menariknya saudaraku, dari 2 pasal itu saya jumpai bahwa ternyata isu mengenai kehambaan paling banyak dibahas dari 2 pasal itu. Artinya apa saudara? Artinya saudara, kehambaan itu adalah hal yang penting sekali. Dan ketika Yesus berbicara mengenai kehambaan, Yesus sedang tidak berteori. Yesus itu adalah model dari kehambaan kerajaan itu. Di dalam Filipi 2 ayat 5-10 dicatat bahwa Yesus mengosongkan dirinya menjadi hamba atau doulos dalam bahasa Yunaninya. Dan menjadi sama dengan manusia, anthropos. Dan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Wow, Yesus belajar menjadi hamba bagi Bapaknya saudaraku. Tetapi Yesus juga saudaraku menjadi hamba buat murid-muridnya. Tercatat dalam Yohanes 13 ayat 3-5,
Dan ayat 12 hingga ayat yang ke-15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Luar biasa sekali saudaraku ya. Yesus memperlihatkan saudaraku sebuah kehambaan yang luar biasa. Dia memilih tempat yang rendah sebagai hamba atau doulos. Yaitu hamba yang hina saudaraku ya. Hamba yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ya, hamba yang hidupnya untuk tuannya. Seluruh hidupnya milik tuannya, itu adalah doulos. Dan Yesus menjadi hamba buat Bapaknya, tentu itu hal yang pertama. Tetapi saudaraku, bukti bahwa Yesus menjadi hamba buat Bapaknya adalah juga dia menjadi hamba buat kita. Yaitu dengan apa? Dia melayani kita, dia melayani manusia, dia melayani murid-muridnya. Dan dia memberi dirinya, nah ini saudara, menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kehambaan yang luar biasa, ini doulos. Doulos artinya budak saudara. Doulos itu adalah saudara budak yang tidak punya hak atas dirinya. Seluruh hidupnya adalah bagi tuannya. Dia mengabdi penuh bagi tuannya. Bahkan saudara dia rela untuk mati bagi tuannya. Itu doulos. Wow. Yesus berkata, karena aku adalah Tuhan dan gurumu, maka sebagaimana aku membasuh kakimu, kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Wajib. Artinya apa saudara? Tuhan mau kita saling melayani. Menjadi hamba bagi satu dengan yang lain. Kehambaan kepada Tuhan saudara juga diperlihatkan dengan pelayanan kepada manusia. Menjadi hamba Tuhan itu berarti menjadi hamba manusia. Sebagai contoh kehambaan yang dipraktekkan oleh Paulus. Dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-19. Saya ajak saudara kita baca. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang. Garis bawahi ini. Hamba dari semua orang. Jadi bukan hanya hamba bagi Tuhan, tetapi hamba dari semua orang. Supaya aku boleh, nah ini tujuannya, ini maksudnya. Boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi kehambaan kerajaan adalah melayani semua orang. Bagi kebaikan orang lain, bagi kesejahteraan orang lain, bagi keselamatan orang lain. Mother Teresa berkata begini, we are all God's children. So it's important to share His gifts. Don't worry about why problem exists in the world. Just respond to people's need. Wah, luar biasa sekali nih. Saya terjemahkan ya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Jadi sangat penting buat kita untuk berbagi karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan buat kita. Sebab setiap kita diberi karunia, talenta, ya, kecerdasan-kecerdasan. Nah, kita harus berbagi itu. Nah, selanjutnya dikatakan don't worry, gak usah khawatir, ya. Tidak usah cemas dengan berbagai macam problem yang terjadi saat ini di dunia, yang terus-menerus ada saat ini. Cukup respon kepada kebutuhan-kebutuhan orang-orang. Saudara, saya mau bilang begini, bahwa pelayanan kepada jiwa-jiwa adalah sebuah kehormatan. Saya juga bisa katakan begini, bahwa kita hadir di sini adalah untuk melayani. Kita ada di dunia ini adalah untuk melayani. Yang sepakat katakan amin. Dalam Matius 24 dan 25 kita jumpai ada 3 karakteristik hamba yang berkenan kepada sang tuannya. Tuhan dalam perumpamaan ini adalah Tuhan sendiri berbicara tentang Tuhan. Dan hamba itu adalah siapa? Hamba itu adalah setiap kita orang percaya. Seperti dikatakan oleh John MacArthur, seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini mengatakan begini. All Christians are God's stewards. Setiap orang Kristen, setiap orang percaya itu adalah pelayan-pelayannya Tuhan. Everything we have is on a loan from the Lord.
setiap apapun yang kita miliki saat ini sebetulnya adalah pinjaman dari Tuhan. Entrusted to us for a while to use in serving Him. Dipercayakan, diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita untuk sementara ya supaya kita dapat melayani Dia. Oke, haleluya. Jadi saudaraku yang kasih, kita mau dong menjadi hamba yang apa? Yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kehambaan seperti apa yang berkenan kepada Tuhan? Dan hamba seperti apa yang nantinya akan mendapatkan reward, mendapatkan upah dari tuannya. Dalam Matius 24 ayat 45 sampai 47 dicatat yang berkenan kepada Tuhan adalah hamba yang setia dan bijaksana. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Dalam Matius 25 ayat 20 dan 21 dikatakan baik sekali perbuatanmu. Nah ini adalah pernyataan, komentar, apresiasi dari tuannya. Baik sekali perbuatanmu hai hamba, digunakan kata doulos. Doulos yang baik dan setia. Engkau setia, trustworthy dalam perkara kecil. Oke, jadi saudara kita jumpai di sini ada 3 karakteristik hamba yang berkenan pada Tuhan dan hamba yang akan mendapatkan upah. Yaitu hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Ya, jadi Tuhan mau kita menjadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Pertama hamba yang baik berarti apa saudara? Hamba yang tidak jahat, hamba yang perilakunya baik, budi pekertinya baik, orangnya jujur, orangnya melakukan hal yang patut, yang tidak bercela, yang elok. Ya, hamba yang punya kebaikan, punya kemurahan hati, suka nolong orang, suka bantu orang. Ya, inilah hamba yang baik. Punya kinerja yang baik tentunya ya. Cara kerjanya baik. Produktif, menghasilkan sesuatu dengan cara yang runut, yang rapi, yang teratur. Hamba yang baik disebut hamba yang berguna, hamba yang bermanfaat bagi orang lain, hamba yang bermanfaat bagi tuannya. Ini adalah ciri hamba yang baik. So mari saudara, kita hari ini mau menjadi hamba yang baik. Oke, mari kita coba evaluasi sambil saudara dengar, saudara coba ngecek ke dalam dirimu. Jangan mikirin dulu teman orang di sekitarmu, kamu hamba yang baik bukan ya, kamu hamba yang baik bukan ya. Kita ngecek diri kita sendiri. Aku sudah jadi hamba yang baik belum ya? Ya kan? Oke, yang pertama. Yang kedua, hamba yang setia. Ketemu orang setia katanya sulit. Ketemu suami atau istri yang setia itu sulit ya, atau mendapatkan suami istri yang setia hari ini sulit sekali. Karyawan yang setia juga sulit loh kita ketemu hari ini, saudara, betul? Pelanggan yang setia juga sulit kita dapatkan hari ini. Nah, hamba yang berkenan yang kedua adalah hamba yang setia. Hamba yang setia berarti apa saudara? Hamba yang berpegang teguh pada janjinya, pada komitmennya. Hamba yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang benar. Hamba yang setia itu berarti hamba yang patuh. Hamba yang taat. Walaupun tugas yang harus dia jalankan itu berat sekali. Walaupun tanggung jawabnya tidak mudah. Tetapi dia laksanakan dengan penuh setia. Ini hamba yang setia. Kata kesetiaan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah faithfulness. Ada kata faith-nya. Ya bicara mengenai apa nih saudaraku? Kesetiaan itu berarti orang percaya yang dapat dipercayai. Orang beriman, percaya pada Tuhan, punya faith. Tetapi orang yang dapat dipercayai. Nah ini faithfulness. Artinya juga orang yang apa saudara? Terus konsisten melakukan kebenaran, melakukan sesuai imannya. Ini orang yang setia. Melakukan tugas dengan benar.
dalam waktu yang panjang sampai selesai dengan baik. Ya, mission accomplished, menyelesaikan misi dengan baik, finishing well, setia sampai akhir, melakukan dengan baik sampai akhir. Itulah orang yang setia. Saudara, hari ini tidak mudah mendapatkan jemaat yang juga setia berjemaat. Hari ini tidak mudah juga mendapatkan ketua kersel yang setia melayani kerselnya. Ya, ya, itu ada di mana-mana, saudara-saudara. Bilang sama sebelahmu, kayaknya saya kenal yang satu itu. Bilang sama sebelahmu, kayaknya saya kenal yang satu itu. Ya, saudaraku, ya ini fakta. Sulit hari ini orang setia, dalam pernikahannya setia, hidup berjemaatnya setia, dalam pekerjaan tugas bisnisnya dia setia, saudaraku ya. Orang suka lompat-lompat kayak kutu loncat, saudaraku ya. Gampang tersinggung, gampang pindah sana, gampang pindah situ. Ya sulitlah untuk kita dapatkan orang yang setia. Nah, doa saya setiap saudara, setiap jemaat Tuhan menjadi orang yang apa? Setia kepada Tuhan. Ketika kita setia kepada Tuhan, saudaraku, itu berarti kita setia apa dalam iman kita. Setia dalam Tuhan berarti apa? Kita setia mengasihi, melayani Tuhan dalam kondisi keadaan apapun, seberat apapun, sesukar apapun, sesulit apapun yang kita alami, kita tetap melayani lebih sungguh. Ya kan? Lebih sungguh, kita lebih setia, lebih bersemangat. Kenapa saudaraku? Karena kita faithfulness tadi, saudara. Orang yang percaya, ya, dan orang yang dapat dipercaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, ya, dalam waktu yang panjang, melalui proses-proses yang sulit, yang menyakitkan. Kita terus konsisten, kita terus berpegang teguh pada apa yang sudah kita janjikan pada Tuhan, komitmen kita, ya, itu namanya apa? Setia. Bilang sama orang di sebelahmu, jadilah setia bro, jadilah setia sis, ya, setialah. Setialah, ya, setialah. Oke, saya berdoa supaya Tuhan mendapatkan kita sebagai orang yang setia dalam iman khususnya sampai akhir. Keadaan di depan kita tambah sulit, tambah sukar, ya, nggak mudah. Tetapi hari ini kita komitmen, Tuhan apapun terjadi, aku tetap setia mengikut Yesus. Puji Tuhan. Yang ketiga, hamba yang bijaksana. Hamba yang bijaksana berarti hamba yang apa? Arif. Ya, hamba yang berhikmat. Hamba yang ngerti apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak harus dilakukan. Apa yang baik, apa yang berkenan dan apa yang sempurna. Hamba yang tahu mana yang penting, mana yang tidak berkenan, mana yang bernilai. Dia memperhatikan asas manfaat, sebab akibat, untung rugi. Nah, ini hamba yang bijaksana, saudara. Hamba yang mengelola segala sesuatu dengan baik, waktunya, uangnya, dia mengelola area hidupnya dengan baik. Inilah hamba yang bijaksana, saudaraku. Seorang yang terus-menerus belajar ya, dan punya pengalaman, bertumbuh di dalam pengetahuan, bertumbuh dalam kecerdasan, ya, semakin maju di dalam apapun yang dikerjakan, semakin baik. Nah, itu adalah orang yang apa? Bijaksana, saudara. Saudaraku, kehambaan itu bukan pilihan. Tapi kehambaan adalah gaya hidup kepemuritan. Saudara sebagai murid Yesus, ini syaratnya apa, saudara? Menyangkal diri. Terus apa? Yang kedua, pikul salib sekali-sekali. Seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali? No, setiap hari. Dan mengikut Yesus. Lukas 9 ayat 23 dan 24. Jadi marilah kita hari ini mau menjadi hamba yang baik. Hamba yang baik akan dapat upah yang luar biasa. Ya, hamba yang baik akan dipromosi oleh Tuhan untuk menjadi pengawas atas segala miliknya. Matius 24 ayat 47.
Hamba yang berkenan pada Tuhan, ya saudara, dalam Matius 25 ayat 21 dan 23, akan masuk dan akan ikut dalam kebahagiaan Tuannya. Dan Tuannya akan memberikan kepadanya tanggung jawab dalam perkara besar. Haleluya. Kalau kita menjadi hamba yang berkenan, kita akan saudara dipromosi Tuhan. Akan mendapatkan tanggung jawab dalam perkara besar. Ya, kapasitas kita diperbesar, ditambahkan. Pengaruh kita diperbesar. Haleluya. Tuhan mempercayakan hal yang lebih luar biasa lagi buat setiap kita, saudaraku. Ya, berapa banyak saudara mau dipromosi? Katakan saya. Ya, di dalam Lukas 19 ayat 15 sampai 19, ya, hamba-hamba yang menjalankan mina dengan setia, dengan baik, dan bertambah minanya. Yang bertambah 10, saudaraku, dikasih 10 kota, diberi kekuasaan atas 10 kota. Yang saudara dapat tambah 5 mina, saudara, dari hasil kerjaannya, saudara, dari hasil menjalankan minanya. Diberi kekuasaan atas 5 kota. Wow, dahsyat. Saudara, kalau penguasa atas satu kota itu namanya apa? Wali kota. Ya, wali kota. Kalau penguasa atas 5 kota, ya, kalau kota-kota kecamatan, ya, mungkin kita bisa sebut itu bupati, ya, kita sebut itu kabupaten, mungkin kabupaten, ya, atau kalau beberapa kota kita sebut itu penguasanya adalah kabupaten, bupati. Dan kalau 10 kota, ya kalau ini 10 kota kabupaten, berarti penguasanya disebut apa? Gubernur. Wow. Saudara, ini yang akan saudara diterima oleh hamba-hamba yang berkenan tadi, yang apa? Yang baik, yang setia dan bijaksana. Jadi marilah kita jalani gaya hidup kehambaan kerajaan yang melayani jiwa-jiwa di sekitar kita. Layani dengan hati yang berbelas kasihan. Layani dengan perbuatan baik. Layani sesuai dengan kecerdasan yang Tuhan berikan buat kita. Layani saudara sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan padamu. Kalau saudara diberi karunia mengajar, mengajarlah dengan baik. Kalau saudara diberi saudara karunia untuk menasihati, ya lakukan dengan setia, menasihati, membangun, menyemangati orang lain. Kalau saudara beroleh karunia membagi-bagikan, berbagilah dengan kemurahan hati, tidak dengan terpaksa, dengan sukacita. Kalau saudara diberi karunia memimpin, juga memimpinlah dengan keteladanan, memimpinlah dengan kasih, memimpinlah dengan baik, saudara-saudara, ya. Apapun saudara potensi yang Tuhan kasih sama saudara itu dipakai untuk melayani. Inilah kehambaan, saudara. Jangan dikubur, jangan disimpan, saudara. Kamu akan pertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Ya, dan akibatnya wow, ngeri sekali saudara, orang yang tidak menjalankan talenta yang Tuhan beri, atau dalam perumpamaan yang dipakai kata mina. Orang yang tidak menjalankan mina yang Tuhan yang berikan, saudara-saudara, akan mendapat hukuman, saudara. Tapi orang yang menjadi hamba yang baik, setia, dan bijaksana, luar biasa. Diberkati, berbahagia, dipromosi, dikasih tanggung jawab yang lebih besar, dikasih otoritas yang lebih besar. Haleluya. Sebab itu mari kita mau bersemangat melayani, amin. Janganlah hendaknya kerajinanmu apa? Kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, yuk nyanyi dulu lagu ini. Bilang sama orang di sebelahmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin, amin, amin. Jangan lelah Bapak Ibu, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, oke. Puji Tuhan, haleluya. Saudaraku yang kekasih, tidak ada batas usia untuk melayani. Dan tidak ada istilah pensiun pelayanan. Seperti dikatakan oleh Rick Warren, hamba yang setia tidak pernah pensiun. Anda dapat pensiun dari karir Anda, tapi Anda tidak dapat pensiun dari melayani
Tuhan. Setuju ya? Oke. So, selama kita hidup tetap ada kebutuhan, tetap ada masalah di sekitar kita. Supaya apa saudara? Supaya kita punya kesempatan melayani. Sebab kita diciptakan untuk melayani. Ingat pernyataan Mother Teresa. Kita semua anak-anaknya. Jadi penting sekali untuk kita dapat berbagi karunia-karunia. Tidak perlu khawatir mengenai problem yang selalu ada di dunia ini. Cukup dengan memberikan respon kepada kebutuhan orang-orang. Ini yang saya mau katakan pada Anda. Dengarkan baik, catat baik. If you stop serving, you will stop growing, even dying. Saya ulangi, if you stop serving, you will stop growing, even dying. Jika Anda berhenti melayani, Anda akan berhenti bertumbuh, bahkan sekarat. Nah ini pilihan. Anda mau terus bertumbuh, dewasa pada kedewasaan penuh dalam Kristus, atau berhenti bahkan mati. Katakan bersama saya, kehambaan kerajaan adalah gaya hidupku. Bilang sama sebelahmu, kehambaan kerajaan gaya hidupmu. Kehambaan kerajaan gaya hidupmu. Haleluya. Ingat, pelayanan kehambaan adalah sebuah kehormatan. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, ini saatnya kita bersekutu dengan tubuh Kristus dan dengan darah Kristus. Sebab itu, mari kita siapkan roti dan anggur kita. Ya, oke, dan kita nyanyikan dulu lagu ini bersama-sama. Sebagai komitmen kita. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Thank you Jesus. Haleluya. Oke. Angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Dengan penuh iman ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari masing-masing kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus, pengorbanan-Mu yang sempurna bagi hidupku, penebusan-Mu yang sudah selesai bagi hidup. Terima kasih Yesus. Tubuh-Mu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Darah-Mu yang sudah Engkau curahkan bagiku. Terima kasih Yesus. Kurababa syandara namaya syandara lamaya maya. Terima kasih Yesus. Kau beri nyawa-Mu bagiku. Tubuh-Mu Kau pecah-pecahkan bagiku. Darah-Mu Kau curahkan bagiku. Terima kasih. Oh, kira baba basyadara la baba basyakara baba. Imani saudara, ketika engkau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darahnya, imani kekuatan yang baru, tenaga energi yang baru dari Tuhan, semangat yang baru, pengharapan yang baru. Haleluya. Imani saudaraku, urabasyandara dalam penyediaan Tuhan hidup. Imani kesembuhan, imani perlindungan, imani pemeliharaannya, imani ketika kau bersekutu dengan tubuh darah Yesus. Ingat Yesus berkata sudah selesai. Terima kasih Yesus. Kurabadabadaba, shikarabadabadaba.
Jemaat yang telah ditebusnya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Bukankah cawan anggur yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya, makanlah, minumlah sekarang juga dalam nama Yesus Kristus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Jesus, thank you Father. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita sudah dapatkan pesan Tuhan saat ini mengenai kehambaan kerajaan yang unggul. Mari kita buat komitmen. Katakan, Tuhan, aku mau menjadi hamba yang berkenan padamu. Hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Mari saudara, masing-masing kau katakan pada Tuhan. Yesus, aku mau jadi hamba yang baik, hamba yang setia, hamba yang bijaksana. Ketua-ketua Kersel, yuk bersemangat untuk melayani jiwa-jiwa jemaat dalam Kersel. Komit komunitas pemuritan, yuk aktif saling memuridkan. Aktif setia di dalam persekutuan orang percaya, untuk saling menasihati, saling membangun, saling melayani dalam kasih. Lakukan itu saudara. Belajar jadi hamba dari keluarga, dari rumah tanggamu, dari pernikahanmu. Menjadi hamba di dalam rumah Tuhan, satu dengan yang lain sama jemaat, melayani. Dan melayani begitu banyak jiwa-jiwa di luar sana. Oh yes Lord, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ayo mari bikin komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau bangkit hari ini, aku mau bersemangat lagi melayani. Kurapapapapa sandara lama kasandara lama sikia. Terima kasih Yesus Tuhan. Kuserahkan setiap anak-anakku dalam tangan kasih-Mu, setiap jemaat Tuhan. Dalam kondisi apapun yang saat ini mereka sedang alami, sedang rasakan. Aku percaya ada Tuhan bersama dengan mereka, yang memampukan mereka, yang menguatkan mereka, yang terus menolong mereka, yang terus membuka jalan buat mereka. Aku percaya ada Tuhan yang menyertai, melindungi mereka, menyediakan semua yang mereka perlukan. Yang lemah engkau kuat dalam nama Yesus, yang sakit engkau disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap hamba-hamba kerajaan Allah katakan amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sekarang saatnya kita deklarasikan persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga, menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis, semua musuh penyakit dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami persilahkan duduk kembali Bapak Ibu, dan kita akan sama-sama doa syafaat. Segala puji dan hormat hanya bagimu ya Bapa. Apa yang kami deklarasikan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami ucap syukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini. Di mana Engkau telah mengingatkan kami kembali untuk menjadi seorang hamba yang baik, setia,
dan juga bijaksana. Biarlah itu melekat di dalam hati kami, khususnya hamba-hamba-Mu ya Bapa, yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Biarkan mereka menyadari tidak ada masa pensiun untuk melayani Engkau ya Bapa. Biarkan kami terus melayani Engkau sampai Engkau datang menjemput kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami berdoa secara khusus buat gembala kami Pak Bram yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau memberkati dimanapun Engkau menyuruh dia menyampaikan kabar keselamatan, memberitakan kabar keselamatan, sertailah dengan tanda-tanda mujizat. Beri dia sukacita, damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Lindungi juga keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Dibuat berhasil apa yang dikerjakannya. Terima kasih Tuhan, kuserahkan kepada kami Pak Bram ke dalam tangan-Mu. Kami pun juga berdoa Tuhan, buat gembala rasuli kami, Pak Wiryo Hadi bersama tim elders yang ada di GBI WTC Serpong ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Hikmat, marifat yang baru selalu turun di dalam diri Pak Wiryo. Terima kasih Tuhan, beri kesatuan hati seluruhnya Tuhan. Para pengerja-pengerja yang ada di WTC Serpong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus buat pemerintahan kami, Indonesia, khususnya Presiden kami dan wakilnya Tuhan. Terima kasih Engkau sudah menempatkan Pak Jokowi dan Pak Amin Mahruf sebagai Presiden dan Wakil di Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu tergenapi atas pemimpin ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau akan terus membawa Indonesia di dalam hal kebaikan. Dan inilah saatnya Tuhan, segala rencana-Mu dan janji-Mu tergenapi buat bangsa Indonesia. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada penuaian besar-besaran terjadi di Indonesia. Berikan kesehatan, sukacita dan damai sejahtera buat pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Dan berikan roh yang takut akan Engkau, yang selalu mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah mereka selalu bergandengan tangan ya Bapa. Seluruh aparat semuanya Tuhan bergandengan tangan dan selalu patuh kepada pemimpin yang tertinggi ya Bapa. Dan biarlah kesatuan unity ada di antara pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kuserahkan seluruh pemimpin yang ada yang tertinggi maupun yang terendah ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka takut akan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga secara khusus buat para tim medis yang ada di Indonesia ya Bapa. Dokter, perawat, seluruh jajarannya Tuhan. Engkau berkati mereka Bapa. Kau berikan kesehatan, Kau berikan kekuatan dan juga Kau berikan kemampuan mereka untuk menjalankan tugas di dalam mengawasi dan menyembuhkan pasien-pasien yang kena COVID ini ya Tuhan. Dan juga biarkan Engkau memberikan kekuatan buat tugas mereka ya Bapa. Lindungi keluarga mereka Tuhan dan berkati mereka ya Bapa. Kami pun juga berdoa Tuhan buat aparat negara kami yaitu TNI, Polri, ABRI, seluruh jajaran semuanya Tuhan. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan buat mereka ya Bapa. Biarkan mereka bersatu padu mengamankan NKRI Republik Indonesia ini Tuhan. Dan biarkan hati-Mu ditaruh dalam hati mereka sehingga mereka benar-benar mengabdi buat bangsa ini dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Apapun yang terjadi akhir-akhir ini Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau terus bekerja di dalam perencanaan semuanya ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, ada sesuatu yang indah, sesuatu yang baik yang akan Kau berikan buat Indonesia Tuhan. Dan inilah saatnya Tuhan, kebangkitan buat bangsa Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Kuserahkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apabila ada yang sakit Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sudah pulihkan. Dan kami yakin dan percaya tidak akan lama lagi segala penyakit mengenai COVID-19 ini akan berlalu di Indonesia, bahkan di bangsa-bangsa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah pokok doa kami yang kami naikkan atas pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Dan saya ajak setiap jemaat berdiri bersama-sama. Ya, saudara tetap jaga kesehatanmu.
Anda sehat, keluargamu sehat, komunitas kita sehat, bangsa kita penuh shalom. Amin. Saya percaya badai ini pasti berlalu dan dibalik semua yang sedang kita alami saat ini, kemuliaan Tuhan yang lebih besar akan terjadi buat hidup kita. Katakan amin, amin, amin. Ya, saya mau ingatkan kalau Sabtu ada doa fajar, jemaat Tuhan yuk join bersama-sama dalam doa fajar. Juga ada doa paga bagi yang paga, dan juga ada kersel-kersel dan komunitas pemuritan. Pastikan Anda ikut, Anda hadir. Supaya apa? Rohmu tetap bernyala-nyala melayani Tuhan. Oke. Thank you Jesus. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati yang Yes. Ini lagu doa kita semuanya. Kebaikanmu, yes Lord, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, haleluya. Setiap kita sudah diberkati, jemaat Tuhan, angkat hatimu dan kedua tanganmu dengan penuh iman, penuh penyerahan. Sebuah konfirmasi iman, sebuah keyakinan iman bahwa engkau sudah diberkati. Haleluya, haleluya. Segala berkat terbaik, berkat damai sejahtera dari Allah Bapa mengalir melimpah dalam hidupmu. Berkat cinta, kasih, anugerah yang terus menerus mengalir melimpah dalam hidupmu di dalam Yesus Kristus. Dan terus alami persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai setiap langkah hidupmu sekarang bahkan sampai Maranatha. Yesus datang untuk menjemput kita, gerejanya. Semua berkat ini dilepaskan hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin.